Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru setelah berdiskusi dengan Bapak Wali Kota sebagai pimpinan di Kota Pekanbaru, kita mengeluarkan surat edaran tertanggal 22 April 2025. Salah satu isinya adalah tentang edaran kita itu tentang pelaksanaan perpisahan yang memang di bulan kalau di tingkat SMP dan SD di bulan Mei ini akan dilaksanakan perpisahan. Tetapi kalau untuk tingkat SMA dan SMK yaitu kemarin di bulan April mungkin sudah terlaksana. Adapun pertimbangan kita mengeluarkan edaran ini tentunya jelas ini salah satunya himbauan dari Bapak Presiden Pak Prabowo bahwa keadaan ekonomi di dunia dan khususnya di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu kan kita diminta semua untuk penghematan. Bahkan di Dinas Pendidikan sendiri itu hampir 50% penghematan. Dan juga hasil janji politik di waktu pimpinan kami, di waktu kampanye dulu. Juga masukan dari masyarakat dan Dewan DPRD Kota. Itu banyak keluhan tentang pungutan-pungutan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah perpisahan. Makanya kami merasa perlu juga ikut menyampaikan karena kami juga sebagai Dinas Pendidikan sebagai pelayan dari masyarakat. Inilah yang kita atur. Salah satu intinya begini. Itu salah satunya untuk membuat di hotel. Kemudian pakaiannya ini ada seragamnya. Kemudian nanti ada lagi yang disebut dengan mungkin biaya apa nama ini salon. Kemudian satu lagi ini ada buku. Sebenarnya ini sudah kita telusuri dari awal, jauh-jauh hari sudah, supaya masyarakat sekolah tidak disalahkan karena ini kan semacam polemik juga. Makanya dulu di awal-awal kita coba supaya yang menghandle ini adalah komite. Orang tua itu yang berembuk. Tetapi, tidak pihak sekolah. Tidak pihak sekolah. Komite, tetapi kan nampaknya hasilnya pada tahun ini itu kan juga tidak ada perubahan. Saya terus terang saja, kita mendengar ada biayanya dari 300 perpisahan sampai yang terakhir 700. Jadi sebenarnya ini disangkut pautkan. Biaya perpisahan itu sebenarnya hanya sekitar 200 atau 250 ribu saja. Paling tinggi. Paling tinggi. Tetapi kan digabungkan dengan yang lain seperti cenderamata untuk sekolah. Mungkin ada bajunya, baju khusus yang dibuat, kemudian mengundang artis. Atau lagi satu lagi membuat buku. Sebenarnya buku ini kan hanya foto-foto siswa saja. Kalau tidak salah saya album itu 250 itu satu. Buku tahunan maksudnya. Buku tahunan itu yang buku tahunan foto-foto. Dan ini menjadi setelah kita lihat, maka kita juga mengambil keputusan. Kalau di pemerintah Kota Pekanbaru kita tidak melarang perpisahan, tetapi kita himbau edaran kita itu perpisahan dibuat sederhana di sekolah. Dibuat sederhana di sekolah. Itu garis bawahnya ya. Perpisahan itu tidak dilarang, diperbolehkan asalkan disederhanakan dan dilaksanakan di sekolah. Karena kita hitung kalau di hotel atau di gedung luar, kosnya agak lebih tinggi. Jadi kemudian ada catatan lagi, tidak berhenti di situ, supaya tidak memberatkan orang tua, terutama orang-orang tua yang keluarga yang tidak mampu. Ini kan bisa digratiskan. Tetapi sekarang banyak saya lihat sekolah yang tidak melaksanakan itu. Dia mencari aman. Jadi ada yang uangnya dikembalikan. Kemudian dia tidak membuat kegiatannya, hanya salam-salaman. Mungkin tahun depan ini juga kita beri. Karena kalau kita stop juga ini akan menimbulkan satu persoalan. Anak-anak kita ini kreativitasnya harus kita salurkan. Biasanya melalui perpisahan ini. Selain acaranya acara tahunan, perpisahan, dia akan tampil kreativitas. Adik-adik kelasnya biasanya tampil. Dengan kakak-kakak. Cuma ininya mungkin yang kita atur. Kalau kita minta, mungkin tahun depan kan kita matangkan. Kita tidak melarang sekolah. Cuman sekolah banyak yang mengambil keputusan tidak melaksanakan perpisahan. Mencari aman daripada timbul polemik, apalagi isu-isu dicopot. Jadi untuk kedepannya tidak. Ini kita rancang, mungkin angkanya 100.000.
atau bisa 50.000. Tapi ini kan bisa kita atur, kreativitas anak ada, cukup hanya untuk mengundang pengadaan sound system. Saya rasa itu saja. Jadi memang setiap edaran yang kita buat itu jelas di bawahnya. Apabila nanti ada pihak-pihak yang melanggar, tentu ada sanksinya. Sanksinya ini tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita mungkin beri peringatan, teguran, baru nanti sampai nanti kepada satu titik. Karena ini juga kita menghimbau. Kemarin saya juga ditanya, Pak Kadis, apakah ini berlaku untuk sekolah swasta? Iya. Saya nyampaikan itu iya. Juga menarik ya. Oh, berlaku. Saya nyampaikan sekolah negeri dan sekolah swasta juga harus iya, karena masyarakat yang terdampak ekonomi masalah kita ini juga di sekolah swasta juga terdampak. Jadi kita menghimbau. Jadi kan ada juga yang bilang kan kami sekolah swasta, Pak. Iya. Sekolah swasta dan negeri yang ada di Pekanbaru itu sama. Masyarakatnya kan masyarakat Pekanbaru. Tentu semuanya terdampak, tidak bisa pilih. Untuk ini juga akan beri himbauan. Cuman kita tidak bisa terlalu ekstrim untuk tahap awal ini ya. Kita tegur contoh. Kemarin mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah, ini kan sudah tahunan. Ada yang menabung 10.000 per bulan. Sekarang uangnya kan sudah terkumpul nih, ada beberapa sekolah. Karena kita juga, sekolah sudah memutuskan tidak membuat perpisahan, maka kita himbau yang pertama, kalau ada aduan masyarakat, kita suruh kembalikan uangnya. Kita kembalikan uangnya. Kemarin sudah ada beberapa sekolah yang sudah saya suruh mengembalikan uangnya. Mungkin bisa dibaca, kita lihat juga ada yang viral. Kemudian bagi yang belum, karena ini kan belum masanya perpisahan untuk tingkat SD dan SMP. Kita sedang memantau. Dan kita setiap yang masuk, kita bergerak cepat, kita kasih tahu. Tetapi apabila nanti ini di bulan Mei ini akan ada perpisahan-perpisahan. Ternyata ada sekolah-sekolah baik negeri dan swasta yang melanggar. Ya kita akan berikan sanksinya sesuai yang berlaku. Apakah sanksinya sampai kepada pencopotan itu? Kalau pencopotan kemungkinan itu untuk bisa untuk sekolah negeri bisa. Bisa ya? Karena kepala sekolah negeri itu diangkat dan diberhentikan oleh wali kota. Tapi kalau untuk sekolah swasta, tapi saya berharap jangan. Artinya kita tetap menduli ada peringatan lah. Mungkin tahun ini kita peringati dia. Yang sudah terlanjur uang dikembalikan. Karena juga ada beberapa. Tapi saya tidak, untuk ini kita sudah sampaikan. Swasta sudah ada yang menyewa. Katanya sudah DP hotel. Saya juga jadi payah. Jadi saya bilang yang mana banyak kebaikannya itu yang kita ikut, saya bilang. Jadi kalau memang bisa uangnya ditarik, kita tarik. Ini maksudnya supaya ada kesamaan. Jadi tidak membedakan antara sekolah A dengan sekolah B. Edaran kita itu berlaku sama. Sekolah A dengan B, negeri dan swasta. Baik. Terkait dengan larangan untuk perpisahan ini, kan ada 2 SE yang mengacu sekarang ini. Pertama dari Gubernur Riau, terus diperkuat oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Isi dari SE itu 3 poin dan itu hampir sama, saling memperkuat dari SE Gubernur. Nah, kalau kita berbicara masalah larangan perpisahan itu ada di poin 2. Nah, kata-katanya sebenarnya sangat jelas bahwa perpisahan itu dilaksanakan di sekolah secara sederhana dan tidak membebankan orang tua peserta didik. Nah, kalau kami dari pengamat melihat permasalahannya, begitu acara kita laksanakan di sekolah, saya kira tidak ada yang salah, betul. Dan itu apa yang dibuat oleh Pak Gubernur, apa yang dibuat oleh Wali Kota melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sangat tepat apa yang beliau sampaikan. Cuman sekarang saya melihat memaknai bahasa itu di tingkat stakeholder lainnya yang terkait itu sepotong-sepotong sehingga permasalahannya tidak utuh dan inti berpolemik lah di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dimaksud dengan memahami dengan sepotong-sepotong? Contoh saya katakan. Sekarang itu kalau memang perpisahan diadakan sekolah, itu kan masalahnya sekarang itu bagaimana mengemas suatu kegiatan perpisahan itu sedemikian rupa di sekolah. Nah, artinya apa? Di sini kalau di hotel itu secara analisisnya mungkin dampak ekonomisnya sangat terbebani. Nah, bahasa yang terbebani itu relatif. Sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa keinginan daripada anak-anak kita. Nah,
Kalau saya melihat betul itu apa yang disampaikan Pak Kadis, kalau yang pengertian yang dibebani, jangan merancang anggaran biaya perpisahan itu bermacam-macam anggaran yang dimuat di sana. Ini yang problemnya. Modusnya perpisahan, isinya baju seragam, isinya buku tahunan, isinya aneh-aneh lah gitu. Sewa ini dan sewa itu. Udah bermacam-macam. Nah inilah kami makna yang membebani. Tapi kalau mesin acaranya perpisahan aja, sekedar makan minum, terus mungkin ada sedikit hiburan, saya kira saya setuju dengan Pak Kadis, sah-sah aja. Mungkin tidak sampai anggaran sampai 250 itu Pak Kadis. 150 cukup gitu. Nah mungkin ini jadi bahan PR kita ke depan. Janganlah membuat suatu kegiatan itu ada beban unsur-unsur lain digoncengi dengan bungkusnya perpisahan. Nah itu yang saya katakan tadi, diantaranya ada buku tahunan, malah seragam, bahkan ada 100 sekian guru yang harus difasilitasi untuk katakanlah mungkin konsumsi makan minumnya ke anak yang mau perpisahan. Dan itu sehingga angkanya apakah besar. Diambil juga dari uang perpisahan tadi? Iya, angkanya besar gitu. Nah itu terkait dengan nah ini yang menarik buat saya gini. Cara kebijakan untuk melarang ini, saya melihat kalau di sekolah itu yang dikategorikan anak miskin lebih identik dengan anak afirmasi. Keberadaan itu tidak lebih dari 5-10%. Nah mungkin menurut pikiran kita yang inilah, yang normatif lah ya. Mengapa kita selalu berfokus kepada anak yang 5-10% ini? Kenapa nggak kita pikirkan juga anak-anak yang punya kemampuan 90%? Kalau anak itu tidak mampu, kalau anak itu mungkin tanggung jawab kita bersama. Itu yang kita cari solusi, yang bukan melarang. Maksudnya di cover. Iya, kita siswa, inilah, orang tua yang subsidi mampu. silang lah gitu. Kita bantu yuk. Mungkin di kelas ada 2 atau 3 orang. Nah nanti kita cari bapak angkatnya yang bisa mendonasi anak-anak. Seperti kegiatan itu ikut gembira lah anak-anak itu. Nah saya sepakat apa yang sampaikan ini. Saya melihat ada dampak psikologis anak loh, yang kalau tidak kita laksanakan kegiatan perpisahan ini banyak sekali. Artinya sekolah-sekolah, izin saya potong, artinya sekolah-sekolah yang kemudian ketika surat edaran ini dikeluarkan, kemudian dengan tiba-tiba membatalkan dan mengembalikan uang perpisahan tersebut, ini justru tidak hanya pada zona aman bagi sekolah, tetapi mendatangkan dampak negatif, ada dampak psikologis bagi anak. Seperti apa itu, Pak Yesus? Jadi gini, kami udah coba juga konsultasi dengan, kebetulan saya ini kan Ketua Musyawarah Komite Sekolah SMA, SMK, SLB Provinsi Riau. Jadi dekat dengan masyarakat sekolah. Jadi begini, saya melihat kondisi saat ini anak-anak diajak perpisahan di sekolah itu dengan tidak dibebani biaya, secara ininya dia setuju mau cepat-cepat dia di perpisahan. Pokoknya kapan perlu kami tidak punya biaya, di saat upacara bendera aja kami saat selesai. Tadi di luar dia bikin kegiatan lagi. Dan saya udah cium ada namanya di sekolah tidak ada kegiatan, tetapi dengan inisiatif siswa justru membuat kegiatan di luar sekolah yang jauh dari pengawasan dan pantauan sekolah dan orang tua. Tidak mampu kita. Nah ini berdampaknya lebih luar biasa. Saya melihat kalau konsep kegiatan perpisahan yang nama Promnek itu bukan budaya kita. Ini jadi celaka lagi. Itu budaya Eropa ya, Barat ya. Tuh. Jadi saya melihat ginilah, janganlah terlalu dibuat ruang sempit untuk gerak anak ini. Kita beri ruang, kita awasi dan kita salurkan. Saya setuju loh, kalau seandainya nanti kita ini kita atur sedemikian rupa, ya tanpa membatasi ekspresi anak. Kenapa? Anak ini butuh penyaluran. Betul. Kalau nggak dia buat sendiri, nggak mampu kita. Mungkin inilah problem-problem kita di perpisahan. Nah, terkait dengan apa yang dibuat oleh sekolah betul tidak mau pingin nanggung risiko. Apalagi statement ya kalau nggak mau copot diganti. Ya sekolah juga ketakutan. Tapi tadi sudah dijelaskan Pak Kadis, tidak sampai ke sana, melainkan ada semacam tahapan-tahapan teguran ya Pak Kadis ya. Jangan kebakaran jangkot dulu. Begini Bang Reza, kalau untuk Kota Pekanbaru oke lah. Ini kita bicara mungkin cukup besar Riau. Karena kan di SE ini juga ada di provinsi. Nah saya melihat
dengan dasar itulah orang baik komite mau sekolah ya udah kita kan kerja sosial daripada kita bermasalah ya udah nggak mau ini diiyakan aja lah. Baik. Seperti apa gitu. Pak Delisis, saya menariknya tadi Pak Delisis menyebutkan jangan memahami surat edaran baik yang dikeluarkan oleh gubernur atau yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, jangan memahaminya sepotong-sepotong. Iya. Justru di surat edaran itu kan sudah dijelaskan bahwasanya tidak dilarang perpisahan. Ya. Laksanakan sederhana dan di sekolah gitu ya. Nah, bagi para pihak sekolah yang kemudian membatalkan perpisahan tersebut, berarti mereka apakah kemudian menurut pandangan Pak Delis mereka tidak memahami edaran tersebut atau bermain aman dan lain sebagainya? Jangan dijawab dulu, kita jeda dulu. Usai jeda kita jawab. Saya mengingatkan sekolah supaya perpisahan tetap dilaksanakan, mengikuti kaidah-kaidah yang sudah kita tentukan. Artinya memberi kelonggaran juga kepada yang tidak mampu supaya gratis, tidak memberatkan tadi. Kemudian dikemas secara sederhana, tampilkan bakat-bakat kompetensi dari anak-anak ini. Kan anak-anak dalam usia sampai SMA SMK itu kan ingin melihatkan jati diri. Betul. Sekarang saya sudah melihat kalaulah tidak kita buka ini dia tampil ekspresi di sekolah, saya yakin ini Kota Pekanbaru nih. Coba akan ada nanti anak-anak ini per kelas yang akan mengadakan kegiatan perpisahannya di luar. Ini makanya saya berpesan ke orang tua, kalau kita lihat seperti ini, kita ke depannya coba kita awasi anak kita. Ya, seperti di danau buatan, mungkin nanti malam atau sore, ini akan berkumpul. Ini sudah jadi tradisi. Coba lihat saja, reuni aja kita lihat. Antusiasnya kita yang sudah tua-tua nih hadir. Kalau ada reuni sekolah, apalagi ini acara perpisahan, mungkin uangnya sudah ada. Dengan ngumpul nanti 100.000 dia bisa di kafe. Ini yang harus kita awasi. Ya, mungkin di kafe, apalagi Pekanbaru banyak kafe. Saya tidak menyalahkan, dengan modal 100.000 anak-anak kita udah bisa dia buat. Jadi ini mungkin, makanya kita buat. Memang ada juga yang mengatakan, Pak, wajib tidak perpisahan? Perpisahan tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kan sudah tradisi sejak selesai ini. Jadi kalau menurut saya, ya jangan gara-gara tikus satu ekor, lumbungnya yang dibakar. Ya kita benahi saja. Sekarang persoalannya apa? Masalah biayanya yang kita tinjau. Dengan tadi disampaikan oleh Pak Delisius ini, pengamat kita, supaya makna dari perpisahan ini ini itu saja. Jadi ini menurut saya. Memang nanti kan masyarakat kan menuduh kita. Ya saya sebenarnya, kami dari pemerintah tentu pro rakyat, pro masyarakat. Kami ada pelayan masyarakat. Jadi tentu kita cari solusinya. Sementara satu sisi kami ini tentu membina sekolah gitu. Sama dengan ketua komite tadi ada polemik. Maka kita selalu mengajak di jalan tengah. Isu miring tentang pendidikan banyak. Kita akan berubah. Saya rasa itu. Baik. Jadi memang harus saya rasa ada beberapa seperti di kami kegiatan-kegiatan yang prioritas. Walaupun kami rasionalisasi 50%, itu tidak harus kita tiadakan gitu. Mungkin volumenya, seharusnya kita ngundang orang 100 orang, mungkin 50, itu salah satu. Kemudian yang biasanya harus dikasih nasi, sekarang kan snack aja kan bisa. Contoh, ya buatlah acara jam 8, jam 7.30 sampai jam 11. Kegiatannya diefisiensi ya? Diefisiensi, sehingga tidak lewat makan siang. Jadi nasi itu enggak. Kalau berat juga, orang tua enggak usah diundang. Komite saja perwakilan anak-anak. Tapi kurang seru kalau orang tua nggak diundang. Saya dulu juga enggak juga. Ini artinya untuk mensesuaikan. Jadi yang perlu tentu sekarang audio, sound system, panggung satu, tempat yang layak. Kalau seandainya perlu enggak Pak tenda? Ini tergantung. Kalau memang uangnya banyak bisa beli sewa tenda, tidak kan bisa saja. Anak-anak sudah biasa kok. Di bawah pohon dia duduk. Yang penting panggungnya disiapkan. Itu saja sebenarnya, panggung dan sound system. Kalau snack juga anak-anak tidak begitulah. Kalau make upnya anak-anak ini itu serahkanlah ke orang tua. Yang paling kan yang pengisi acara berapa lah. Tapi anak-anak itu sudah ada baju-bajunya itu. Anak-anak sekarang kan tidak begitu formal. Ya, kadang lengannya satu dipotong, yang ada pun dipotongnya. Jadi artinya dengan baju kaos apa adanya dia bisa tampil. Anak-anak itu kan
fleksibel, kreatif. Artinya dengan untuk perpisahan sekolah. Tapi tidak semua sekolah mempunyai sarana yang cukup. Oke. Ini problem lagi gitu. Butuh aula yang Iya, memadai. jadi gini, saya mintalah kalau membuat suatu imbauan atau tolonglah bawa komite, bawa sekolah atau dalam MKKS-nya. Nah, kita perkaya wawasan kita tentang itu seperti apa, sehingga makna SE itu paham kita semua. Kalau ini kan tidak, dadakan kami bingung, ini gimana nih gitu kami melaksanakan. Nah, jadi situasi yang di sekolah itu semuanya berbeda beragam. Dan harus ada kecualinya, tidak bisa tidak. Karena kondisi kita berbeda. Dan juga kami lihat tuh, dan juga laporan di beberapa daerah, memang ada sekolah itu belum layak, dia punya sarana, punya prasarana. Nah, dipaksa untuk sekolah nggak bisa. Dan tidak juga ketemu angkanya di sekolah itu lebih murah dibandingkan dengan hotel. Nah, kami udah hitung lagi. Artinya di sekolah juga gede biayanya. Lebih besar. Justru lebih besar. Kenapa? Karena dia ini menarik prasarana gitu. Artinya kan ini sangat menjadi pertimbangan juga bagi pihak sekolah, kemudian pihak komite, orang tua. Ya, kalau di sekolah lebih mahal, mendingan di hotel. Nah, kan gitu. Kalau memang itu benar ya. Itu bagaimana ceritanya di sekolah lebih mahal? Sebenarnya benar. Jangan gini. Kalau diadakan sekolah berbiaya murah itu bila sarana prasarana yang cukup. Misalnya punya hall. Bagi sekolah yang memiliki fasilitas. Kalau tidak, kita kan nyewa tenda, menyewa segala-segalanya. Jadi dengan kami tengok kemarin, Pak, kami sudah susah mengurangi, tapi ternyata angkanya ya hampir bersama aja di hotel, Pak, katanya. Dan kita diadakan di sekolah punya risiko lagi. Ujian hari bagaimana katanya. Nah, kalau siapa kan enggak. Nah, saya katakan kita untuk saat ini kami sampaikan kepada teman-teman komite semuanya, taati dulu apa SE gubernur dengan wali kota ini. Kita lihat dan kita usulkan bagaimana besok mengevaluasinya. Mungkin ini kita jadi pembelajaran lah untuk kita semua, bagaimana menata ke depan lebih baik. Nah, itu paling kunci. Tapi tolonglah libatkan dari semua yang terkait lah. Kami ini kan ujung tombak di lapangan, tahu persis apa kejadian di sekolah itu gitu. Sekolah ini, sekolah itu kita tahu lah. Nah, sehingga itu tertuang dalam surat. Mungkin kecuali yang tidak punya sarana prasarana boleh melaksanakan atau biayanya jauh lebih besar di sekolah pada di hotel. Nah, itu kan kecualinya. Tidak bisa digeneralkan lah gitu. Menurut penetapan angka itu relatif. Tidak bisa kita generalkan. Kebutuhan SMA besar dengan SMA kecil atau SMP kecil dengan beda. Kenapa? Karena itu faktor pengalinya juga beda. Ini sedikit, ini banyak, tentu mungkin bisa dikeroyoki. Jadi nggak sulit. Cuman sekarang kita mintalah hati daripada orang tua peserta didik yang mampu. Yuk, kita punya kesulitan. Makanya tadi membuat struktur biaya perpisahan itu harus tumbuh dari bawah. Kita mulai dari paguyuban kelas. Apa sih model bentuk perpisahan anak yang mau kita buat? Kita begini Pak gitu. Jadi dirancang sedemikian dari awal sehingga ini kita libatkan juga anak-anak kita. Kalian mau enggak seperti ini oh iya cukup gini. Akhirnya semua orang menerima. Kalau sekarang kan enggak dipaksa akhirnya ini bermasalah. Dan saya melihat ada dampaknya setelah pasca perpisahan itu. Relatif masalah. Kalau angka itu relatif lah, jangan terlalu ini juga. Misalkan kami menemukan orang tua yang mampu itu ya udah satu kelas itu dia nanggung semuanya. Ada semacam donatur. Itu namanya donatur. Baik, Pak Kadis, ada beberapa hal yang bisa dikomentar. Pertama, nggak ketemu sebenarnya kalau kita bikin sederhana di sekolah, justru angkanya lebih besar gitu di sekolah-sekolah tertentu ya. Kemudian terkait dengan harapan Pak Delisis tadi, ya diajak begitu untuk bisa memberikan usulan, sumbangsi saran untuk surat edaran dan sebagainya. Termasuk juga pembatasan tadi, relatif sebenarnya begitu. Silakan Pak Kadis. Jadi sebenarnya betul tadi apa dikatakan oleh Pak Delisius. Jadi intinya tetap dirancang dulu oleh sekolah, jadi sesuaikan dengan anggaran. Jadi sebenarnya kalau kami dari Dinas Pendidikan, tentu ini tadi saya sampaikan, kami ini perpanjangan tangan dari masyarakat juga.
Jadi kalau keluhan-keluhan masyarakat terlalu berat ini kan seluruhnya masyarakat kita ini kan mau serba gratis juga. Nah, jadi untuk ini maka kemarin kita juga mengambil jalan yang pintas gitu. Artinya tetap memaparkan keekonomian, cuman ada beberapa seperti sampai tadi persoalannya. Jadi mungkin ke depannya kan kita kaji. Ya, dia bisa dibuat sederhana bisa kok. Baik, saya tahan sebentar, ada penelpon. Jadi sebenarnya ini kan saling berbarengan waktunya. Makanya di surat edaran kami nggak dibunyikan edaran perpisahan, tidak. Karena habisnya masa semester ini, tentu ada 3 yang akan dilalui. Yang pertama, di saat sekarang ini perpisahan, maka kita atur. Kemudian yang kedua, ini juga ada tren ini. Yang karya wisata ini atau studi tour ini nanti kan akan terjadi di bulan Juni ini akhir. Kan anak masa libur nih, libur panjang. Nah, jadi kan itu sudah ada. Makanya kita himbau juga dari sekarang, karena ini kan beban orang tua kan berat juga nih. Yang sebenarnya orang tua itu sebenarnya kalau zaman sekarang, saya terus terang juga nyampaikan, dia takut ke anaknya, diiyakan semua anaknya, diikuti. Tapi kalau tidak dijelaskan ke anak, patah mental. Jadi yang diserang ke kita. Nah, jadi sebenarnya kalau memang ada diskusi, saya rasa selesai ini. Saya juga dulu ada studi tour gitu. Nah, jadi gara-gara ini maka itu ini karena orang tua tidak bisa mengatakan tidak ke anak. Nah, jadi ini jadi tapi beban. Bisa mengatakan tidak kepada sekolah. Kepada sekolah. Jadi ini mungkin ada perubahan. Itu saja. Jadi ini jadi berat. Jadi besok kan banyak yang berjalan-jalan ini, maka kita larang. Akhirnya studi tour juga. Studi tour ini kan memberatkan, dilarang. Tetapi tidak kita kunci. Kalau bagaimana dia ke dalam daerah seperti ke Siak, ke Dumai, boleh. Ke Siak, ke Dumai boleh, karena jadi ada tidak dibolehkan tuh keluar karena biaya lebih besar. Tapi kalau hanya untuk melihat istana Siak, akan wajib juga anak ini. Itu kita masih toleransi. Tetapi dengan catatan tidak semua anak yang dibawa. Nah, ini yang kemudian yang ketiga. Maksudnya dengan catatan tidak semua anak dibawa bagaimana? Ya, tidak diwajibkan. Ya. Jadi nggak wajib bagi semua. Bagi yang mau ikut silakan. Jadi tidak itu kan. Nah, ini yang jadi persoalannya. Karena kita selalu menyampaikan, jangan gara-gara tikus 1 ekor lumbungnya yang dibakar. Jadi persoalannya yang kita coba. Bagi yang mampu mau pergi dikelola oleh sekolah ya silakan. Tapi untuk menyamakan tidak juga harus keluar kota. Biarlah dengan. Kemarin datang lagi guru nanya saya, Pak, kalau gurunya berjalan, guru mau ke Eropa mau kemana silakan. Karena kan biayanya tidak mungut dari anak. Jadi ini sudah mulai beberapa pandangan. Kemudian yang ketiga. Ini tentu kan setelah tamat ini nanti, ini saya persingkat aja, itu kan ijazah akan diberikan kepada anak. Tetapi karena ada utang piutang, mungkin masalah baju kemarin, mungkin ada yang di sekolah termasuk perpisahan, ijazah ditahan. Kita sudah ingatkan, tidak boleh menahan ijazah anak baik negeri maupun swasta. Kita akan turun. Meskipun ada sangkut di sekolah yang belum kemudian dilunasi oleh si anak. Hal yang berbeda. Nanti akan kita coba menjembatani. Makanya nanti kalau ada seperti itu sekolah, kita juga harus nyampaikan ke kita. Jangan sepihak aja. Orang tua dan siswa mengadu entah kemana. Sekolah juga harus mengadu ke kita. Pak, si Anu ini ada hutang. Apa solusinya? Kita akan cari solusinya. Kayak kemarin kami sudah mengeluarkan 3 atau 4 ijazah. Ya kami bantu 50-50. Maju selangkah, mundur selangkah. Kalau utangnya 5 juta, kita carikan oleh pemerintah, mungkin beasiswa atau dari zakat, kita bayar. Jadi ini supaya terbantu. Ini jadi persoalan ya. Ijazah ini butuh berikanlah kepada anak. Dan juga tidak boleh juga karena masalah iuran, anak tidak boleh ikut ujian. Itu bahaya. Kita tidak tolerir. Itu juga menjadi perhatian penting ya. Jangan sampai anak nanti mau ujian tidak kasih kartu. Ini kan bikin anak down ini. Besok ujian tentu nilainya nggak bagus. Jadi berikan dulu. Yang berutang itu kan orang tua. Orang tua tetap kita panggil. Yang anak apapun haknya kita kasih. Kemana orang tua harus mengadukan hal ini? Ya, sebenarnya kuncinya di sekolah itu juga sosial. Cuman biasanya ini jarang terjadi. Harusnya orang tua cobalah datang ke sekolah. Pasti ada bicarakan solusi. Bicarakan. Saya ansur berapa kali, berapa sanggup. Atau datang ke dinas, insya Allah.
Oke. Daripada nanti kemana-mana, Oke. ribut, akhirnya larinya ke dinas juga juga akhirnya menyelesaikan. Nanti diviral-viralkan. Dipiralkan, akhirnya dinas juga. Saya sudah menyelesaikan banyak persoalan tentang penahanan jasa, dinas juga yang menyelesaikan. Baik. Jadi lebih baik datang ke dinas, ya, nggak apa-apa. Oke, Tapi jadi kalau orang tua ke sekolah, kalau memang tidak mendapatkan solusi, datang ke dinas. Nanti Tapi jangan bawa yang lain-lain. Kadang-kadang kan ingin viral, bawa ini, ada ini kan jadi tenak. Datang, insya Allah. Oke. Insya Allah kami bantu. Mudah-mudahan ini menjadi terang benderang ya, artinya terkait dengan surat edaran tersebut, bahwasanya mengatur 3 hal. Kenapa 3 hal itu diatur? Karena sekali jalan ya. Pertama perpisahan, kemudian juga akan ada studi tour, dan nanti di akhir masa sekolahnya akan ada ijazah juga. Jangan sampai ada hal-hal lain yang kemudian menyebabkan ijazah siswa tersebut ditahan. Kita sudah berada di penghujung waktu. Saya berikan kesempatan kepada kedua narasumber kita untuk menyampaikan closing statement, ya terserah, baik berupa harapan boleh atau catatan-catatan dan pesan-pesan kepada kita semua juga boleh. Saya mulai dari Pak Delisis, silakan Pak Delisis. Oke, ya teman. Jadi terkait masalah studi tour, perpisahan, masalah penahanan dari ijazah oleh sekolah, sebenarnya apa yang dibuat oleh Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru itu sudah tepat. Tinggal lagi berbagai stakeholder bagaimana memaknai bahasa yang dibuat itu. Dan itu bahasanya menurut kami sudah tepat dan tegas dan jelas. Nah, cuma problemnya sekarang para pihak yang terkait di situ kuranglah memahami. Dan mungkin kita juga butuh sosialisasi kepada berbagai pihak. Dan juga kami mintalah kepada pemerintah, kalau membuat SE itu ya libatkanlah berbagai pihak yang terkait, sehingga saling memperkaya kita. Kalau udah seperti ini kan semuanya repot kita. Kita semua repot gitu. Jadi saling ingatkan bahwa yang di bawah itu fenomenanya beragam. Baik. Mungkin tidak bisa semua kita generalkan. Baik. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Delisis. Pak Kadis, silakan. Ya, jadi sekali lagi kami dari pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan mungkin belum sepenuhnya memberikan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Tapi percayalah, setiap tahunnya tentu kami juga ingin mengikuti harapan masyarakat, karena memang itu tugas utama kami. Kemudian nanti pihak sekolah juga kita sudah sampaikan, kami bukan harus selalu menginikan ke masyarakat, tidak. Pihak sekolah juga kami sudah koreksi. Artinya memang ke depannya iuran-iuran yang penting harus jelas. Harus jelas. Kemudian untuk apa diperuntukkan, sehingga image kepercayaan masyarakat tidak seperti sekarang. Sekarang setiap mengadakan kegiatan, ini untuk gurunya, ini untuk ini oleh kepala sekolah, jadi ini mungkin. Jadi kalau sudah ada kepercayaan, trust dari masyarakat, orang tua, ini tidak payah, mau bikin acara apa saja udah bisa. Tetapi kalau tidak ada kepercayaan, saling curiga, 100.000 pun atau 1.000 pun akan jadi masalah. Jadi mungkin ini. Dan kami berjanji, ya apa yang diinginkan masyarakat, ya betul itulah keinginan kami. Dan saya selalu tentu mengikuti apa arahan daripada pimpinan saya, terutama Pak Wali Kota, itu saja.